Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengisian SPT terkait studi kasus yang ada. Baik, berikut ini ada contohnya sebagai berikut. Identifikasi masalahnya ada objek pajak, penerimaan hadiah, PPh pasal, tarif, DPP, dan PPh. Bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, untuk yang pertama kita masuk di bukti memo potongan PPh pasal 23. Nomornya dimasukkan, lalu di situ ada nomor NPWP, nama, lalu alamat diisi juga, dan untuk hadiah dan penghargaannya diisi juga pada nominal berikut. Lalu jangan lupa nama PT-nya di situ juga harus diisi. Untuk selanjutnya daftar Bupot dimasukkan pada PPh pasal 23, masukkan nama, lalu masukkan PPh potongannya juga. Nilai pajak dimasukkan, lalu kita ke bawah untuk melihat tanggal ya. Lalu di sini ada surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26. Lalu pilih SPT normalnya di X. Masa pajak, ada nomor NPWP, nama, dan alamatnya. Di situ PPh-nya dimasukkan, hadiah sampai ke bawah. Jangan lupa juga ditulis tanggal. Ditulis tanggalnya, di situ ada nama, NPWP. Ya, baik. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya Ale Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur dummy dengan tarif 11%, di mana di sini telah disajikan terkait dengan daftar referensi lawan transaksi, kemudian ada daftar penyerahan, dan kemudian ada daftar perolehan. Yang pertama sudah kita settingkan terkait dengan referensi lawan transaksi dan juga referensi nomor faktur. Kita langsung saja memulai, ada beberapa transaksi baik dari penyerahan dan dari perolehan. Yang pertama kita daftar penyerahan yang sudah disajikan, kemudian kita upload ke dalam faktur pajak keluaran. Berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya untuk daftar penyerahan terkait ekspor diupload ke dalam dokumen lain pajak keluaran. Berikut ini adalah hasilnya, dan selanjutnya berikut adalah daftar retur pajak keluaran. Selanjutnya untuk daftar perolehan yang sudah disajikan kemudian diupload ke dalam faktur pajak masukan dan dokumen lain pajak masukan. Dan selanjutnya berikut ini adalah hasilnya dari daftar retur pajak masukan. Selanjutnya klik SPT lalu pilih posting, dan selanjutnya pilih buka SPT dan cetak SPT induk dan lampiran AB, lalu cetak lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Dan hasil dari formulir 111A1 itu terkait dengan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Formulir 111A2 itu terkait dengan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Dari formulir 1111B1 terkait dengan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ada formulir 111B2 di mana ini terkait tentang daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Selanjutnya ada formulir 1111B3 terkait dengan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hasil dari formulir 111 dari PT Sinchan
Terkait dengan ekspornya 1.003.500.000 rupiah. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri senilai 195 juta rupiah. Dengan PPN-nya itu 21.400.000 rupiah. Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemotong PPN, DPP-nya itu 90 juta rupiah dengan PPN 9.900.000 rupiah. Kemudian penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut itu ada 40 juta rupiah dengan PPN-nya 4.400.000 rupiah. Kemudian ada penyerahan yang dibebankan dari pengenaan PPN senilai 50 juta rupiah dengan PPN-nya itu 5.500.000 rupiah. Jumlahnya senilai 1.378.500.000 rupiah dengan PPN 41.200.000 rupiah. Jumlah seluruh penyerahan 1.378.500.000 rupiah. Kemudian pajak keluaran yang harus dipungut sendiri itu senilai 21.400.000. PPN-nya 0. Kemudian pajak masukan yang dapat diperhitungkan 208.026.676. Maka PPN kurang bayarnya minus 186.626.676 rupiah. Kemudian pada butir 2D itu diisi silang. Kemudian selain PKP pasal 9 ayat 4B diisi silang. Selanjutnya PPN terutang atas kegiatan membangun sendirinya itu jumlah dasar pengenaan pajaknya senilai 2 miliar. Kemudian PPN terutangnya 44 juta. Dilunasinya tanggal 30 Januari 2022 dengan NTPN QWERTY UIOP HSDFGH JKLZ. Pan SPT-nya diisi pada formulir 111AB, formulir 11A1, formulir 11A2, formulir 11B1, formulir 11B2, formulir 11B3. Kemudian ditulis tempat dan tanggal ya, nama jelas dan jabatan, serta disilang PKP. Berikut ini hasil dari studi kasus pajak pertambahan nilai menggunakan e-faktur dummy dengan tarif 11%. Di mana ini hasil dari formulir 11AB, di mana ada ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud senilai 1.003.500.000 rupiah. Kemudian ada di dalam penyerahan dalam negerinya ada dalam negeri dengan faktur yang tidak digunggung senilai 375 juta rupiah dengan PPN 41.200.000 rupiah. Kemudian ada rincian penyerahan dalam negeri, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN-nya harus dipungut sendiri senilai 195 juta dengan PPN-nya 21.400 juta. Kemudian ada penyerahan yang PPN atau PNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN senilai 90 juta dengan PPN-nya 9.900.000 rupiah. Kemudian terkait penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut senilai 40 juta dengan PPN-nya 4.400.000 rupiah. Kemudian ada penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN atau PPNBM dan PPNBM senilai 50 juta dan PPN-nya 5.500.000 rupiah. Terkait dengan rekapitulasi perolehan, yang pertama itu ada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah PABPN dan pemanfaatan JKP dari luar daerah PABPN yang pajak masukannya dapat dikreditkan senilai 1.154.545.454 rupiah dengan PPN-nya 127 juta. Perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang yang pajak masukannya dapat dikreditkan senilai 2.318.424.324 rupiah dengan PPN-nya 79.026.676 rupiah. Kemudian ada impor atau perolehan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang
mendapat fasilitas senilai 755 juta dengan PPN-nya 83.050.000 rupiah. Kemudian perolehannya 4.227.969.778 rupiah dengan PPN-nya 189.76.676 rupiah. Kemudian selanjutnya ada pajak masukan atau perolehan yang dapat dikreditkan senilai 206.26.676 rupiah. Pajak masukan lainnya yang pertama ada kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak sebelumnya senilai 2 juta. Kemudian ada pajak masukan lainnya terkait dengan kompensasi kelebihan PPN itu tidak ada, makanya ditulis 0, maka hasilnya 2 juta. Kemudian pajak masukan yang dapat diperhitungkan senilai 208.026.676 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian formulir 1770S. Telah disediakan data dari contoh kasus materi kita, yaitu mengenai Tuan Roni Putra. Telah disajikan beberapa data yang dibutuhkan dalam pengisian formulir 1770, yaitu namanya sebagai Tuan Roni Putra, nomor NPWP, alamat, pekerjaan sebagai branch manager, serta nomor telepon. Telah disajikan beberapa data penghasilan Tuan Roni yang bekerja sebagai branch manager pada PT Sakura. Di sini sudah disediakan mengenai gaji tetap, biaya jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, premi asuransi dibayar pemberi kerja, serta iuran pensiun. Selain itu, Tuan Roni juga melakukan usaha lain di luar dari usaha yang dia lakukan, yaitu terdapat penghasilan sewa kos, penghasilan sewa mobil, hadiah undian berupa TV, serta warisan. Selain itu, telah disediakan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari Tuan Roni. Di sini Tuan Roni memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Berarti Tuan Roni berstatus K2 dengan 2 orang anak. Selain itu, di sini juga dilengkapi mengenai daftar harta dan kewajiban, mengenai jenis harta, harga perolehan, tahun perolehan, serta harta apa saja yang dimiliki oleh Tuan Roni. Oke, dari contoh kasus mengenai Tuan Roni ini, maka saya akan menjelaskan mengenai pengisian formulir 1770. Oke, telah disajikan formulir 1770S. Di sini kita akan mengisi formulir ini dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk pengisian yang pertama yaitu mengenai identitas. Di sini terdapat nomor NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami atau istri, dan NPWP istri atau suami. Di sini sudah dijelaskan dari soal yang sebelumnya mengenai Tuan Roni yang bekerja sebagai branch manager di PT Sakura. Selanjutnya yaitu data mengenai penghasilan neto. Untuk penghasilan neto dari Tuan Roni, penghasilan neto yang pertama dalam negeri sehubung dengan pekerjaan yaitu 105.600.000 rupiah, dan penghasilan neto dalam negeri lainnya yaitu 15 juta. Jadi total penghasilan neto pada data Tuan Roni adalah 120.600.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai pengisian penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Telah dijelaskan bahwa Tuan Roni memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Jadi Tuan Roni berstatus K2 dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 67.500.000. Jadi total penghasilan kena pajak Tuan Roni mengenai penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 53.100.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai PPh terutang. Jadi mengenai PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang di sini dipotong dengan nominal 2.965.000.
Jadi jumlah PPh terutang dari Tuan Roni adalah 2.965.000. Untuk pengisian lainnya yaitu mengenai keterangan-keterangan tambahan untuk dapat dijadikan syarat sebagai formulir 1770S yang lengkap. Di sini selanjutnya mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya, bagian A, lampiran pertama. Itu 15 juta terdapat dari sewa 15 juta. Jadi total dari bagian A yaitu 15 juta. Selanjutnya ada di bagian B yaitu warisan yang didapat dari Tuan Roni sebesar 100 juta rupiah. Di sini terdapat lampiran pada bagian C yaitu daftar pemotong. Di sini Tuan Roni bekerja di PT Sakura. Jadi total yang dipotong dari penghasilan Tuan Roni sebesar Rp2.965.000. Selanjutnya data pada lampiran kedua yang diisi pada lampiran kedua yaitu bagian B mengenai daftar harta yang dimiliki oleh Tuan Roni. Di sini telah disajikan mengenai hartanya berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2012, rumah yang diperoleh di 2013, mobil pada 2011, dan mobil pada 2017. Bisa teman-teman sajikan pada data yang telah kami sediakan. Selain itu, di sini juga terdapat pada bagian D yaitu mengenai daftar susunan anggota keluarga dari Tuan Roni. Oke teman-teman, dari data yang telah kami jelaskan, semoga dapat dimengerti dan diterima. Terima kasih. Berikut kertas kerja rekonsiliasi fiskal pada PT Sakura Indah. Di sini ada penjualan bruto sebesar 41 miliar. Karena koreksi fiskalnya tidak ada, berarti tetap tidak berubah. Di sini koreksi fiskal kalau di penjualan bruto, jika koreksi fiskal positif maka akan berkurang. Di sini tidak ada, maka tidak ada yang perlu dikurangi lagi. Di sini harga pokok penjualan ada persediaan 1 Januari 2020 sebesar 4.500 juta. Untuk pembelian barang dagang dia sebesar 32 miliar. Persediaan pada 31 Desember 2020 sebesar 4.800 juta. Harga pokok penjualan total dari penjualan sampai persediaan akhir sebesar 31.700 juta. Laba brutonya sebesar 9.300 juta. Pada beban usaha, untuk koreksi fiskalnya, jika positif maka dia akan berkurang. Jika sebaliknya jika negatif maka akan bertambah. Di beban ada beban gaji dan bonus pegawai tetap sebesar 800 juta. Untuk tunjangan pajak penghasilan PPh 21 sebesar 30 juta. Beban sewa kantor 800 juta. Pada beban perjalanan dinas 200 juta karena ada koreksi fiskal positif sebesar 50 juta maka akan berkurang menjadi 150 juta. Pada beban pemeliharaan aset kantor 150 juta tetap tidak ada yang berubah. Dan beban pemasaran dan promosi sebesar 200 juta dan koreksi fiskal positifnya sebesar 50 juta menjadi 150 juta. Pada beban penyusutan sebesar 200 juta dan ada koreksi fiskal negatif sebesar 100 juta maka bertambah menjadi 300 juta. Pada beban perizinan sebesar 45 juta, penghapusan piutang tak tertagih 80 juta, PBB dan bea materai sebesar 40 juta, beban telepon kantor 135 juta, beban listrik dan air kantor sebesar 40 juta dan penelitian dan pengembangan 300 juta. Untuk training ke luar negeri sebesar 200 juta dan ada koreksi fiskal positif 200 juta. Jadi di akhirnya tidak ditulis karena habis. Dan untuk beban bantuan dan sumbangan 80 juta. Ada koreksi fiskal positif sebesar 45 juta. Jadi dikurang menjadi masuknya 35 juta. Pada pemberian natura, beban pemberian natura sebesar 200 juta.
Dan koreksi fiskal positifnya 75 juta. 200 dikurang 75 juta jadi 125 juta pada koreksi fiskal. Untuk beban lain-lain sebesar 200 juta dan biaya koreksi fiskal positifnya 150 juta. Jadi akhirnya 50 juta. Jadi total biaya dari usaha sebesar 3 miliar 700 juta. Pada koreksi fiskal akhir menjadi 3 miliar 80 juta. Dan untuk laba usaha sebesar 6 miliar 220 juta. Pada pendapatan di luar usaha, pendapatan jasa giro atau deposito atau TEP sebesar 35 juta dan koreksi fiskalnya jumlahnya sama, jadi tidak tulis. Untuk dividen dari PT PGZ saham 30%. Komersialnya 60 juta dan koreksi fiskal negatifnya 60 juta juga jadi kosong. Untuk pendapatan sewa bangunan 150 juta sama koreksi fiskal negatifnya jadi kosong. Dan untuk pendapatan selisih kurs 24 juta ditulis di koreksi fiskal. Dan untuk keuntungan penjualan tanah 25 juta koreksi fiskal negatif sama, jumlahnya 25 juta jadi kosong. Jadi total pendapatan dari luar usaha sebesar 294 juta untuk yang komersial dan fiskalnya total 24 juta. Jadi laba sebelum pajak itu total laba usaha 5 miliar 600 dikurang 200 ditambah 294 menjadi 5 miliar 894 juta. Dan untuk fiskalnya total 6 miliar 244 juta. Untuk menghitung PBB badan terutang pada kolom di bawah ini. PPh badan terutang yang untuk yang mendapat fasilitas dihitung dari persediaan akhir Januari 2020 sebesar 4 miliar 800 dibagi penjualan bruto sebesar 41 miliar. Setelah itu dikali dengan laba sebelum pajak sebesar 6 miliar 244 juta dan totalnya menjadi 731 juta 4.800. Yang tidak mendapat fasilitas itu didapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan yang sudah mendapat fasilitas, yaitu laba sebelum pajaknya 6 miliar 244 dikurang 731 juta 4.800. Jadi PPh untuk menghitung PPh terutang yang mendapatkan fasilitas itu dari 22 tarifnya 22% dikali 50% dikali total yang sudah dihitung yang mendapat fasilitas 731 juta 4.800, hasilnya 80 juta 410.500. Yang tidak mendapatkan fasilitas itu dari 6 miliar 244 juta dikali 22% saja menjadi 1 miliar 212 juta 858.000. Sehingga PPh badan terutang totalnya menjadi 1 miliar 293 juta 269.000. Untuk kredit pajaknya ada PPh pasal 22 sebesar 765 juta dan PPh pasal 25 sebesar 100 juta. Sehingga total kredit pajak menjadi 865 juta. Dan PPh kurang bayar atau lebih bayar itu dihitung dari PPh badan terutang yang jumlahnya sebesar 1 miliar 293 dikurang total kredit pajak yang hasilnya jadi 428 juta 269.000. Untuk penyampaian itu melalui website Direktorat Jenderal Pajak di e-billing. Untuk isian form kode billing diisi dengan data perusahaan, harus ada NIK dan NPWP-nya.
Nama perusahaan PT Sakura Indah, alamatnya yang berada di Jalan Asirot Kebayoran Lama nomor 1 Jakarta Selatan. Jenis pajaknya dengan kodenya 411126. Jenis pajak itu tentang pasal 25 PPh pasal 25 badan. Dan untuk jenis setoran itu kodenya 200 untuk setoran tahunan. Masa pajak diambil dari laporan Januari 2022 sampai Desember 2022. Tahun pajaknya 2022 dan jumlah setorannya sebesar 428.269.500. Untuk PPh kurang lebih bayar. Untuk uraiannya, pembayaran PPh terutang pasal 29 tahun 2022. Jika sudah disimpan dan tinggal melakukan pembayaran. Lampiran 6 pada 1771 lampiran 6. Di sini berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Dan untuk mengisi daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, juga daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini karena tidak ada maka dikosongkan formulir 1771 bagian 5 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Di sini berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris pada PT Sakura Indah. Ya, pada bagian A di sini daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini ada PT Shira Nafisah di alamat Jalan Jambu, Kafling 15 Depok dengan NPWP-nya. Jumlah modal yang disetor sebesar 1.800.000. Yang jumlah kepemilikannya sebesar 38%. Yang kedua ada Kaisar Mubarok yang beralamat di Jalan Duren nomor 10 Depok. NPWP-nya ada dan jumlah modal yang disetor adalah 2 miliar atau kepemilikan sahamnya sebesar 50%, setengah dari total saham pada PT Sakura. Yang ketiga ada Rifat Wiraguna yang beralamat di Jalan Mangga nomor 12 Depok, punya NPWP dan jumlah modal yang disetor adalah sebesar 500 juta dengan kepemilikan saham di PT Sakura sebesar 12%. Jumlah modal yang disetor totalnya menjadi 4 miliar. Pada bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini ada Arkan Putra dari Depok yang jabatannya sebagai direktur. Lalu Nabila Mutiara dari Depok juga sebagai komisaris utama dan Ibrahim Mustafa yang jabatannya sebagai komisaris. Untuk bagian 5 itu saja yang diisi. Oke. Ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan 1771 bagian 4. Berisi penghasilan, jenis penghasilan, PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada PT Sakura Indah. Pada bagian A, yang termasuk penghasilan PPh final. Di rekonsiliasi fiskal tadi ya ada di pendapatan dari luar usaha, yaitu bunga deposito sebesar 30, yang dasar pengenaan pajaknya terdapat 35 juta. Tarifnya 20% sehingga PPh turut tangan menjadi 7 juta. Dan ada lagi di rekonsiliasi fiskal itu penghasilan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 25 juta dengan tarif 10%. PPh turut tangan menjadi 22.500.000. Dan ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan sebesar 150 juta dengan tarif 10% dengan PPh turut tangan menjadi 15 juta. Sehingga pada jumlah bagian A, jumlah PPh terutangnya sebesar 24.500.000.
Lalu pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di rekonsiliasi fiskal itu ada dividen dari PT GZ yang sahamnya 30% sebesar 60 juta penghasilan brutonya, sehingga menjadi pada bagian B penghasilan brutonya hanya sebesar 60 juta saja. Itu saja pada bagian 4 pada SPT Badan PT Sakura Indah. Itu saja, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apriliana Katas Mangsong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Form 1771 Romawi 3 tentang kredit pajak dalam negeri. Lampiran 3. Di pojok kanan tahun pajaknya 2022, nomor NPWP-nya 01234 456 7052 000. Nama wajib pajaknya PT Sakura Indah. Periode pembukuannya Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Pemotong atau pemungut pajak namanya yang pertama Pemkot, yang kedua Pemda, yang ketiga ada Dinas Kesehatan. Nomor NPWP-nya diisi sesuai yang ada di soal. Jenis penghasilan atau transaksi perdagangan. Untuk rupiahnya ditulis dari soal. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Untuk Pemkot sebesar 395 juta, untuk Pemda sebesar 175 juta, untuk Dinas Kesehatan sebesar 195 juta. Selanjutnya ada bukti pemotongan atau pemungutan SSP atau SSPCP. Di sini ada nomor dan tanggal. Untuk nomor Pemkot itu ada 096 PPH 22 strip 2020. Untuk Pemda 101 strip PPH 22 2021. Untuk Dinas Kesehatan 102 strip PPH 22 tahun 2022. Untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 5 2020. Untuk Pemda tanggal 5 bulan 9 2020. Dinas Kesehatan tanggal 11 strip 7 Juli 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan lampiran kedua, yaitu Form 1771 Romawi 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Di pojok sebelah kanan ditulis tahun pajak, yaitu 2022, lalu nomor NPWP itu 01234 456 7052 000, lalu nama wajib pajaknya yaitu PT Sakura Indah. Periode pembukaannya Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Di sini ada perincian, ada harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, serta biaya dari luar usaha. Untuk yang pertama itu ada pembelian bahan atau barang dagang. Itu adanya di harga pokok penjualan sebesar 32 miliar, dilihat dari rekonsiliasi. Lalu ada gaji upah, itu dia masuk ke biaya usaha lainnya. Untuk biaya transportasi juga dia masuk ke biaya usaha lainnya. Biaya penyusutan dan atmosfer termasuk biaya usaha lainnya. Biaya sewa, biaya piutang tak tertagih, biaya pemasaran atau promosi, biaya lain-lainnya. Untuk biaya lain-lainnya itu dilihat dari rekonsiliasi. Biaya-biaya yang tidak termasuk di form lampiran kedua ini dijumlahkan dan dimasukkan ke biaya lainnya. Lalu ada persediaan awal, itu dia masuk ke harga pokok penjualan. Lalu persediaan akhir itu dikurang. Jadi total dari harga pokok sebesar 31,7. Lalu biaya usahanya juga ditambah. Lalu jumlahnya ini didapat dari harga pokok penjualan ditambah biaya usaha lainnya dan ditambah biaya dari luar usaha, dan barulah dapat hasilnya. Lalu selanjutnya lampiran pertama yaitu
Form 1771 Romawi 1 tentang perhitungan penghasilan netto fiksal. Di sebelah kanan tahun pajak ditulis 2022, nomor NPWP-nya ditulis 0123445670520000. Nama wajib pajaknya yaitu PT Sakura Indah, lalu periode pembukuannya itu Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Di sini ada penghasilan netto komersial dalam negeri. Yang pertama ada peredaran usaha, ada harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, ada penghasilan netto dari usaha, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan netto dari luar usaha. Yang pertama ada peredaran usaha, dilihat dari rekonsiliasi penjualan bruto yaitu sebesar 41 miliar. Baru sini harga pokok penjualan dapat dilihat dari rekonsiliasi ataupun dari lampiran kedua. Lalu ada biaya usaha lainnya, dilihat dari lampiran kedua ataupun dilihat dari rekonsiliasi. Baru ada penghasilan neto dari luar usaha yaitu 1A dikurang 1B dikurang 1C sebesar 5,6 miliar. Lalu di sini ada penghasilan dari luar usaha sebesar 294 juta. Biaya dari luar usaha tidak ada. Penghasilan neto dari luar usaha yaitu didapat dari 1E dikurang 1F sebesar 294 juta. Jumlah itu dari 1B ditambah 1G sebesar 5.894 juta. Lalu jumlah penghasilan netto komersial dilihat dari 1H ditambah 2 sebesar 5,894 juta. Lalu yang nomor 4 ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini dilihat dari pendapatan dari luar usaha yang ada di rekonsiliasi di bagian koreksi fiskal negatif sebesar 270 juta. Lalu untuk penyesuaian fiskal positif kita tidak ada, tidak usah ditulis. Lalu di sini ada penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 720 juta yang dia dari rekonsiliasi dari koreksi fiskal positif, jumlah dari keseluruhan fiskal positif. Lalu ada penyesuaian fiskal negatif dilihat dari rekonsiliasi dia beban dari usaha sebesar 100 juta. Lalu di sini ada penghasilan netto fiskal itu didapat dari bagian nomor 3 dikurang 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B sebesar 6.244 juta. Lalu formulir 1771 tentang penghasilan pajak penghasilan wajib pajak badan. Di sebelah kanan di situ tulis tahun pajaknya yaitu 2022. Lalu nomor NPWP-nya 0123445670520000. Nama wajib pajaknya PT Sakura Indah. Jenis usahanya perdagangan elektronik. KLU-nya yaitu 47611. Nomor telepon 0215652456. Nomor fax-nya 0215652457. Periode pembukuan yaitu 01/2022 sampai dengan 12/2022. Lalu di sini ada pembukuan atau laporan keuangan yaitu di audit. Nama kantor akuntannya Aprian Dini CPD. NPWP kantor akuntan publiknya yaitu 07565123101100. Nama akuntan publiknya diisi Dikada Nada Agustin. NPWP akuntan yaitu 8912312420340000. Lalu nomor kantor konsultan pajaknya nggak usah diisi karena tidak ada NPWP kantor juga nggak diisi. Nama konsultan pajak sama NPWP juga tidak ada, nggak usah diisi. Lalu selanjutnya pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal. Oke. Nah, di sini yang A ada penghasilan kena pajak, yaitu terdiri dari penghasilan netto fiksal, itu dilihat dari hasil rekonsiliasi dari laba sebelum pajak. Di laba sebelum pajak yang dilihat dari fiksalnya. Lalu penghasilan kena pajak itu dijumlahin sebesar sekian. Lalu yang nomor 4 ada PPh terutang
diisi yaitu dari PPh pasal 31E sebesar segini. Lalu ini dilihat dari rekonsiliasi dari PPh badan terutang. Lalu PPh ditanggung pemerintah, yaitu kredit pajak dalam negeri, dilihat dari soal, dan tadi ada di Pemkot, Pemda, sama Dinas Kesehatan. Lalu PPh pasal 25 bulanan, itu dilihat dari soal, besar 100 juta. Dan ini PPh yang harus dibayar sendiri itu didapat dari 6 dikurang 7 dikurang 8C sebesar sekian. Lalu di sini dicentang PPh yang kurang dibayar PPh pasal 29 sebesar sekian didapat dari 9 dikurang 10C. Lalu di sini ada PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal 30 bulan 2 2023. Lalu ini dikosongkan. Selanjutnya di halaman kedua, di sini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, dilihat dari laba sebelum pajak. Lalu kompensasi kerugian fiskalnya dikosongin. Penghasilan kena pajaknya itu dari 14A dikurang 14B yaitu sebesar sekian. Lalu ditulis PPh yang terutama sebesar sekian. Lalu kredit pajaknya. Lalu PPh yang harus dibayar sendiri itu didapat dari 14D dikurang 14E. Lalu PPh pasal 25 itu didapat dari 1 bagi 12 dikali 14F sebesar sekian. Selanjutnya ada PPh final, diisi dari formulir 1771 Romawi 4 jumlah bagian A kolom 5 sebesar 24.500. Lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto diisi dari formulir 1771 Romawi 4 jumlah bagian B kolom 3 sebesar 60 juta. Lalu di bagian 16 dicentang tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dalam pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Lalu bagian yang ke-17 selain lampiran-lampiran 1771 Romawi 1, 1771 Romawi 2, 1771 Romawi 3, 1771 Romawi 4, 1771 Romawi 5, dan 1771 Romawi 6. Bersama ini dilampirkan pula yang dicentang adalah surat setoran pajak lembaran ketiga PPh pasal 29. Lalu yang dicentang lagi laporan keuangan. Setelah itu selesai, baru sini dicentang wajib pajak, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu tanda tangan dan cap perusahaan. Nama lengkap di sini pengurus atau kuasa yaitu Arkan Putra. NPWP-nya 22113332002000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.